Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Pada kali ini kita bertemu kembali di Fismod Fisika Modern. Ya, dalam kesempatan ini kami akan mengupas, menguliti, mensiasati apa itu fisika, fokusnya dalam teori Einstein. Selanjutnya simak berikut ini dan ayo klik sebelum ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni variasi massa terhadap kecepatan. Ya, yakni berawal dari asumsi bahwa prinsip-prinsip momentum khususnya kekekalan momentum yakni tidak berlaku pada kecepatan tinggi. Nah, dan dari itu kita perlu mendefinisikan ulang momentum ini agar dapat kita terapkan dalam relativitas khusus. Adapun alternatif daripada Einstein yakni mengatakan bahwa pengamat akan menemukan suatu kesesuaian prinsip-prinsip momentum klasik jika massa m sebuah bervariasi terhadap kecepatannya yaitu u yang besarnya ada di rumus ini. Rumus seperti ini di samping situ. Oke, bisa dilihat. Ya, di mana massa awal yakni massa diam sama dengan massa benda yang diukur pada saat benda diam terhadap pengamat. Ya, ada di sana. Ya, di sini bisa dilihat di sini ya. Oke, sob, kita langsung saja pada contoh soal di atas. Soal pertanyaannya, deskripsinya sebuah benda diam terbelah menjadi dua bagian secara spontan dan keduanya saling bergerak ke arah yang berlawanan. Belahan-belahan benda tersebut memiliki massa diam 3 kg dan 5,3 kg serta memiliki kecepatan relatif 0,8 c dan 0,6 c. Tentukan massa diam benda tersebut sebelum terbelah. Nah, kita imajinasi seperti gini, guys. Ada benda diam, ada benda lalu tiba-tiba terbelah saat berlawanan arah, di mana satunya ini memiliki massa 3 kg dan satunya 5,33 kg dengan kecepatan yang satunya ini 0,8 c dan satunya 0,6 c. Lantas pertanyaannya, berapakah massa benda diam sebelum terbelah? Oke, sesuai teori tadi, coba kita realisasikan dengan soal ini. Dengan rumus seperti tadi, bisa dilihat di rumusnya di sini. Oke, lihat. Nah, kita ketahui bahwa mc kuadrat sama dengan rumusnya ini. Karena kenapa? Karena ini kan sebelum terbelah. Jadi ini jadi 2. Jadi disatukan, maka 1 tambah 2 ini antara MO1 sama MO2. Kita rumuskan ini dan kita lihat dulu. V1 kuadrat per C2 per C kuadrat itu kita lihat berlaku jika satuannya meter. Berhubung ini satuannya sudah C, kecepatan cahaya, maka kita tinggal masukkan. Langkah selanjutnya tinggal memasukkan rumus ini kepada rumus yang sudah kita ketahui, guys. Nah, jadi seperti ini. MO1 MO13 MO2 5,3 gram dan rumus seperti ini kita masukkan. Kecepatannya ini V-nya 0,8 dan V2-nya 0,6. Lihat seperti ini. Sudah. Nah, di sini kita coba kita masukkan lalu kita hitungkan 0,8 kuadrat, kita hitungkan. Sini ya, guys. Sebelah sini. Oke. Kita hitung. Lalu kalau kalian nggak percaya, lihat saja di kalkulator nanti. Lalu kita jumlahkan, hasilnya seperti ini. Seperti ini bisa dilihat di slide sini. Bisa kalian buktikan nanti kalau misalnya nggak percaya atau sekalian membawa kalkulator. Nah, maka hasilnya adalah MOC kuadrat sama dengan 5C kuadrat plus 6,66C kuadrat. Nah, hasilnya seperti ini. MOC kuadrat sama dengan 11,66C kuadrat. Berhubung ini ada 2C, antara sisi kanan dan sisi kiri, maka bisa kita coret, guys. Nah, mudah sekali kan? Dan jadi jawabannya adalah
MO sama dengan 11,66. Sip, mantep kan? Sekarang kita membahas tentang massa dan energi dalam relativitas. Masih teorinya Einstein. Oke, Einstein yang hebat sekali. Sama. Energi kinetika dalam relativitas itu sama. Teorinya itu sama dengan teori fisika klasik yang berlaku oleh gaya luar untuk menaikkan kecepatan benda tersebut dari 0 ke suatu nilai tertentu nilai tertentu. Maka energi kinetik itu adalah sama dengan delta V, di mana V2 min V1 atau selisih V2 antara sama V1, selisihnya itu. Kita pakai rumus seperti ini. Nah, di mana satuan dari energi ini adalah masih joule. Nah, sedangkan dalam relativitas ini biasanya itu kita menggunakan volt atau momentum volt. Maka rumusnya seperti ini guys. Nah, satuan-satuan energi dan momentum. Maka kita lihat dulu sebentar. 1 eV itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 C kali 1 V sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 Joule. Bisa dilihat di atas, oke? Joule. Nah, sedangkan 1 MeV momentum electrovolt itu sama dengan 10 pangkat 6 eV. Nah, dan 1 GeV atau 1 eV itu sama 1 GeV itu sama dengan 10 pangkat 9 eV. Ini satuannya seperti itu. Kita pahami, kita rumusnya, nanti kita akan memasuki seperti itu. Bentar dulu, misalnya nih, masih teori. Kalau kita menghitung energi dalam elektron dalam satuan 1 joule dan elektron volt, kita menghitung energi diam elektron dalam satuan 1 joule dan elektron volt. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Kita rumusnya dulu. O sama dengan MOC kuadrat. Nah, kita masukkan guys. Berhubung MO ini adalah massa elektron diam. MO ini massa elektron diam dan C adalah satuan cahaya. Satuan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8. Kita masukkan bentar. Massa elektronnya dulu itu sama dengan 9,109 kali 10 pangkat min 31 kg dan cahayanya itu kita bisa awalnya itu 2,998. Tapi biasanya kalau misalnya memudahkan Anda bisa langsung membulatkan jadi 3. Tapi ini kita makin aja nggak apa-apa. 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, didapati hasil seperti ini. Tenang, lihat di sini sebelah. Hasilnya 8,187 kali 10 pangkat min 14 joule. Berhubung ini masih joule ya, ini masih joule, maka kita pakai rumus satuan yang tadi. Nah, gimana guys? Ya gini, langsung saja kita mau menjadikan ke MeV. Nah, dilihat rumusnya seperti inilah. Hasilnya tadi dikalikan 1 eV per 1602 kali 10 pangkat min 19 kali 1 MeV per 10 pangkat 6 eV. Nah, hasilnya adalah 0,511 MeV. Ini ketentuan. Nanti bisa kita gunakan dalam menyelesaikan soal lainnya. Oke. Biar tidak bingung-bingung, coba kita langsung melatih soal kepada Mr. Sauki. Bentar ya. Oke, kita langsung melatih soal saja biar Anda tidak bingung-bingung sekalian. Guys, ganti posisi dulu. Posisi. Oke, pada kali ini kita akan menyambung soal yang telah dicontohkan oleh materinya oleh saudara Faik. yakni pada contoh selanjutnya, yakni soalnya berapakah kecepatan sebuah elektron yang dipercepat oleh sebuah beda potensial sebesar 10 pangkat 5 V. Ya, diketahui delta V sama dengan yakni delta V beda potensial tadi yakni sebesar 10 pangkat 5 V. Kemudian kita masuk pada susunan rumusnya, yakni kepada EK sama dengan E dikali delta V, yang mana delta V tadi seperti yang kita ketahui yakni 10 pangkat 5 V. Ya, berarti E dikali 10 pangkat 5 V yakni sama dengan 10 pangkat 5 EV. Nah, dari 10 pangkat 5 EV ini kita harus yakni terlebih dahulu mengubahnya ke
MeV. Ya, caranya dengan membaginya dengan 10 pangkat 6. Bisa dilihat 10 pangkat 5 dibagi dengan 10 pangkat 6. Kemudian dari hasil itu kita akan menemukan bahwasanya EK itu jumlahnya yakni 10 pangkat min 1 MeV, atau kita bisa gunakan desimalnya yakni 0,1 MeV. Nah, oke, kita langsung masukkan kepada rumusnya, yakni EK sama dengan E min E0. E di sini itu untuk relativitas. Kemudian E0 ini untuk E awal. Ya, seperti itu. Kemudian kita langsung masuk yakni kepada nilai EK. Seperti yang kita kerjakan tadi, yakni EK ini berapa? 10 pangkat min 1 MeV. Jadi nilai EK kita masukkan yakni jumlahnya 0,1, kita pakai desimalnya 0,1 MeV, sama dengan M0 C kuadrat buka kurung, yakni M0 C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min 1 tutup kurung. Nah, kemudian selanjutnya kita masukkan M0 C kuadrat yang mana tadi hasilnya ya telah antum sampaikan ya? Iya. Ya, jadi senilai 0,511 MeV. Nah, kemudian sama buka kurung 1 min akar 1 min V kuadrat per C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat tutup kurung. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwasanya di situ satuannya sama ya, MeV kedua-duanya ya. 0,1 MeV sama dengan 0,511 MeV. Jadi kita bisa coret di situ MeV-nya dua-duanya. Ya. Kemudian didapat hasilnya yakni kita pindahkan 0,511 tadi yang sudah dicoret MeV-nya itu ke ruas sebelah kiri, yakni menjadi pembagi dari 0,1. Jadi 0,1 per 0,511 sama dengan 1 min akar 1 min dalam yakni V kuadrat per C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kemudian didapat hasilnya 0,1 dibagi 0,511 yakni 0,1956 sama dengan 1 min akar 1 min V kuadrat per C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian yakni didapat kita pindahkan yakni yang mana tadi menjadi pembagi daripada 1 min akar 1 min V kuadrat per C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, itu kita pindah pembaginya, penyebutnya ke ruas kiri. Jadi menjadi 0,1956 akar 1 min V kuadrat per C plus per C kuadrat sama dengan 1 min akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kemudian kita pindahkan yang di sisi kanan, yakni 1 min akar 1 min V kuadrat per C kuadrat tadi ke ruas sebelah kiri, yakni berjejer dengan 0,196 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat plus akar 1 min V kuadrat plus C kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi kita sisakan angka 1 di sisi sebelah kanan. Nah, kemudian karena di sini akar ada kesamaan antara akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, maka kita bisa mengeluarkannya. Kemudian kita menjadikannya 1, yakni 0,1956 ditambah 1. Itu kita masukkan ke dalam kurung sama dengan 1. Nah, kemudian kita jumlahkan, yakni 0,196 kita jumlahkan di dalam kurung. Kita jumlahkan kurung jadi 0,196 ditambah 1 yang ini hasilnya 1,1956. Kemudian kita coba pindahkan
hasil tadi yang di dalam kurung ke ruas sebelah kanan, yang mana akan menjadi penyebut atau pembagi daripada angka 1 yang ada di ruas kanan tadi. Jadi 1 dibagi 1,1956 didapat hasilnya yakni 0,8364 ya. Kemudian kita sudah dapatkan yakni akar 1 min V kuadrat plus per C kuadrat sama dengan 0,8364. Nah, kemudian karena yang di sisi kiri masih berbentuk yakni di dalam akar ya, untuk dari itu kita coba menghilangkan akarnya ini dengan kuadratkannya. Kita kuadratkan, kita beri kurung dulu, kemudian kita kuadratkan. Nah, kemudian jika kita ingin menghilangkan akar, maka ruas di sampingnya pun harus ikut dikuadratkan. Jadi kita buka kurung 0,8364 tutup kurung kuadrat, maka kita pangkatkan 2. Nah, kemudian daripada itu kita dapat hasilnya yakni kuadrat daripada 0,8364 yakni 0,6995. Jadi kita dapatkan bentuknya 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,6995. Nah, kemudian kita coba pindahkan angka 1 itu ke ruas sebelah kanan. Atau kita pindahkan tadi kan 1 min V kuadrat plus per C kuadrat, yang kita pindahkan tadi V kuadrat min V kuadrat plus per C kuadrat itu ke ruas kanan. Kemudian begitu sebaliknya 0,6995 kita ubah ke ruas kiri. Nah, kita dapatkan bentuknya seperti yakni V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 min 0,6995. Nah, yakni hasilnya sama dengan 0,3005. Jadi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,3005. Terus kita pindahkan C kuadrat itu ke ruas sebelah kanan, ya, jadi menjadi satuan daripada 0,305. Jadi V kuadrat sama dengan 0,3005 C kuadrat. Jadi didapatkan V sama dengan 0,548 C. Ya, mungkin itu hasil yang kita dapatkan daripada contoh soal setelah ini. Kita telah berhasil menyelesaikan soal. Sombong amat. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita presentasikan. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita. Jangan patah semangat untuk mempelajari fisika. Tetap semangat, asal ada Kemauan dan tekad. Maka Oke, terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.